Untuk mewujudkan tujuan sebuah organisasi, pasti dibutuhkan yang namanya pengarahan atau directing. Tanpa adanya itu, pasti ada yang hilang dan tujuan tidak bisa dicapai dengan maksimal. Hari ini bincang kita akan membahasnya bersama saya Lina dan juga narasumber istimewa. Selamat mengikuti. Selamat datang di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan perjumpaan kali ini kita kehadiran seorang tamu, beliau adalah CEO dari Yayasan Terang Warta Rohani atau YTWR, Pak Oti Priambodo. Selamat datang kembali Pak Oti. Terima kasih. Terima kasih bisa juga. Ketemu lagi dengan Mbak Lina. Benar, senang ya Pak ya. Terima kasih sudah berkenan sharing, berbagi ilmu, siap saya kulik, saya gali. Pengalaman Pak Oti tentu saja dalam hal kepemimpinan, karena memang Pak Oti sudah banyak dalam memimpin tim, departemen, bahkan sekarang dipercaya Tuhan memimpin yayasan. Dan kali ini Pak Oti, topik perbincangan kita bicara tentang pengarahan, directing, fungsi pengarahan dalam organisasi. Sebelum lebih lanjut, saya ingin tahu nih, pendapat Pak Oti, menurut Pak Oti, apa sih Pak yang dimaksud dengan pengarahan itu, directing itu, dan setelah itu apa fungsinya? Baik. Berbicara tentang pengarahan ya, pengarahan itu sebenarnya kan bagian dari sebuah organisasi ya. Kalau kita lihat di sana ada fungsi untuk yang pertama berbicara mengenai planning ya. Dalam manajemen itu ya Pak. Iya benar-benar. Kemudian yang kedua berbicara tentang setelah planning berarti harus ada organizing atau mengkoordinirkan. Iya betul. Setelah itu baru yang ketiga berbicara tentang ya ini tadi pengarahan. Atau directing tadi ya. Dan yang ketiga, terakhir keempat berbicara masalah kontrol. Betul. Atau pengawasan. Iya. Nah, pengarahan itu salah satu bagian dari fungsi manajemen itu. Nah, kita sekarang berbicara tentang pengarahan. Ya, secara khusus karena kalau dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga, dalam sebuah manajemen tidak ada pengarahan kan nggak mungkin. Iya, tidak bisa dihilangkan ya Pak Oti. Langsung ada pengawasan kan nggak mungkin. Iya, ada planning, ada organisasi, pengaturan, organizing, kemudian ada pengarahan, baru ada pengawasan. Tidak bisa di skip ya, tidak bisa dihilangkan. Iya, bagian penting. Ya, jadi pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan, kekuasaan jabatan ya, secara efektif dan pada tempatnya demi untuk kepentingan jangka panjang sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau perusahaan begitu ya. Mewujudkan tujuan begitu ya. Kemudian kalau menurut kamus kompetisi istilahnya ya, pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain untuk mengikuti keinginannya. Nah, ini lebih simpel lagi ya, lebih aplikatif begitu ya. Jadi keinginan untuk membuat orang lain untuk mengikuti keinginannya. Nah, kemudian menurut dasar-dasar manajemen, itu pengarahan adalah satu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan kualitas. Jadi, kalau berbicara masalah dasar-dasar manajemen, berarti itu berbicara bagaimana merupakan sebuah bagian atau fungsi dari sebuah kepemimpinan manajer untuk meningkatkan kualitas. Pengarahan adalah fungsi dari manajemen yang berhubungan dengan sebuah kegiatan, mengarahkan semua staf atau karyawan agar
mereka itu mau bekerja sama dan juga bisa melakukan pekerjaan secara efektif. Bekerja sama, kemudian melakukan pekerjaan secara efektif, dan tentu melakukan itu dengan cara efisien, ya kan? Yeah. Agar apa? Agar terwujud sebuah tujuan dari sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan, karyawan, bahkan juga masyarakat secara luas. Dalam jangkauannya lebih luas lagi kan. Ya, oke. Pengarahan juga adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan. Selain menggerakkan juga ada upaya di sana untuk membimbing. Oke. Ya kan? Iya. Ada upaya usaha untuk juga mengatur segala kegiatan yang telah diberikan tugas mereka masing-masing agar dalam melaksanakan kegiatan lebih maksimal. Ya paling tidak intinya berbicara tentang bagaimana menggerakkan, kemudian membimbing dan juga mengatur serta memberikan dorongan supaya kegiatan itu bisa secara efektif, efisien, dan upaya untuk tujuan-tujuan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, sehingga perlu ada arahan. Betul. Begitu pentingnya arahan, directing. Mungkin kalau orang-orang karyawan atau anggota tim mengartikan itu sebuah instruksi dari manajer, dari pimpinan, atau sebuah perintah. Jadi artinya yang bisa memberikan pengarahan itu pada level manajer, begitu ya Pak ya? Yang memiliki anggota di dalamnya sehingga harus diarahkan, begitu ya Pak Oti ya? Kalau bicara fungsi nih Pak Oti, apa yang menjadi fungsi utama dari pengarahan itu sendiri? Ya, tujuan dan fungsi pengarahan itu sendiri itu berbicara mengenai tujuan dan fungsi dari pengarahan itu adalah tentu di sana berbicara tentang bagaimana memprakarsai aksi. Artinya bahwa bawahan di sana tidak akan memulai pekerjaan apabila tidak ada yang memberikan arahan. Betul. Harus ada itu ya. Bagaimana buat sesuatu tanpa itu ya. Bagaimana mungkin kalau tidak ada yang menuntunnya? Ya kan? Bagaimana mungkin kalau tidak ada yang membimbingnya? Betul. Tentu mereka juga akan mungkin merasa takut untuk melakukan sesuatu, kemudian takut mungkin tidak sesuai. Nah, untuk itu pengarahan itu dari orang yang memiliki tanggung jawab atau dari atasan itu sangat diperlukan. Ya, benar. Apalagi kalau itu kaitannya dengan pegawai baru yang masih fresh, yang butuh benar-benar diarahkan, atau orang lama dengan tugas baru, dengan proyek baru. Kan sangat berfungsi itu arahan pemimpin ya Pak. Jadi berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan, kemudian kapan juga harus dilakukan. Benar. Bukan saja apa, tetapi juga kapan, kemudian bagaimana cara melakukannya. Iya. Kayak 5W1H gitu ya. Iya. Apa pekerjaannya, kemudian kapan pekerjaan itu harus dilakukan, dan kapan targetnya itu selesai. Kemudian bagaimana cara untuk bisa mencapai sistem dan metode apa yang harus dipakai. Sehingga kita lihat di sini bahwa fungsi dari pengarahan itu adalah menjelaskan dari semua yang menjadi target yang diharapkan dari sebuah lembaga, sebuah organisasi atau sebuah perusahaan begitu. Sehingga kalau berbicara seperti ini maka seorang yang diberikan kepercayaan atau mungkin orang yang memiliki otoritas itu harus mengkomunikasikannya. Ya, kuncinya di situ. Mendelivery, menyampaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, bicara tentang itu Pak, kan yang memberi arahan, directing, instruksi, perintah adalah seorang pemimpin pada level pimpinan tertentu, baik itu top manager, middle manager, atau supervisi kepada anak buahnya. Nah, sikap-sikap apa Pak yang harus dimiliki oleh pemimpin yang harus mengarahkan anggotanya? Iya. Kalau berbicara tentang sikap atau istilahnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang yang memiliki kompetensi di bidang itu, berarti paling tidak seorang
seorang yang dipercayakan untuk melakukan tindakan seperti itu adalah orang yang memiliki komunikasi yang bagus. Oke. Ya. Yang diharapkan kan? Iya. Idealnya kan seperti itu. Benar. Ya, karena kan dia orang yang dipercaya kan. Jadi orang yang dipercaya atau memiliki otoritas atau orang yang memiliki istilahnya tanggung jawab sebagai orang yang mewakili. Iya. Ya kan? Dia harus memiliki komunikasi yang bagus. Kemudian dia juga harus istilahnya memahami tentang metode-metode yang perlu disampaikan ketika menjelaskan sesuatu kepada istilahnya bawahannya atau kepada siapapun berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai dalam sebuah pengarahan itu. Begitu Mbak Lina. Jadi harus memiliki komunikasi yang baik, itu tadi ditaruh di paling atas. Karena kalau sudah ada di pikiran tanpa dikomunikasikan dengan baik juga tidak sampai pada anggota tim ya Pak ya. Yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah pertanyaan selanjutnya Pak, bisa dikatakan keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi pengarahan tadi, fungsi directing dapat terlihat dari kinerja anak buah yang maksimal. Indikasinya itu ya Pak ya. Nah, keadaan yang seperti apa Pak yang dapat menunjukkan bahwa pengarahan ini berjalan dengan efektif? Hal-hal apa yang bisa kita lihat dari situ? Ya, jadi kalau berbicara tentang hal-hal seperti apa supaya tadi istilahnya Mbak Lina? Pengarahan bisa berjalan dengan efektif, bisa nampak gitu. Kalau pengarahan artinya bisa berjalan secara efektif, tentu kita harus memperhatikan juga tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita masuk dalam istilahnya melakukan sebuah tindakan untuk memahami mereka sebagai orang-orang yang memiliki banyak ragam ya. Kalau kita melihat istilahnya pengarahan itu kan tidak langsung bisa dipahami oleh mereka kan. Apalagi orang yang berbeda-beda. Betul. Oleh sebab itu kita perlu untuk banyak istilahnya kan memahami tentang tingkah laku juga. Ya, karena kalau tantangan yang dihadapi ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam sebuah lembaga atau perusahaan atau juga organisasi itu berkaitan dengan orang kan? Itu SDM. Juga berkaitan dengan tingkah laku. Benar. Jadi karena ini berkaitan dengan tingkah laku, maka kita juga harus istilahnya belajar juga tentang bagaimana kehidupan seseorang. Nah, ketika kita belajar tentang kehidupan seseorang, berarti kita belajar tentang psikologi lah. Ya. Wajib itu ya berarti Pak ya. Kita juga belajar tentang antropologi juga. Nah, kita juga belajar tentang mungkin juga sosiologi ya, psikologi sosial. Jadi ada banyak pelajaran yang perlu kita dapatkan. Karena kita menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Ya, karena kalau kita berbicara tentang arahan itu sampai pada akhirnya kepada orang-orang itu, berarti kan kita juga belajar untuk bisa memahami orang, tingkah laku orang. Betul. Ya, karena setiap orang atau setiap individu dalam sebuah manajemen, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi itu kan tidak sama. Betul. Tingkah lakunya juga berbeda. Di antara mereka juga mungkin ada yang malas, ada yang rajin, ya, ada mungkin orang yang mereka ingin tampil supaya dipuji oleh seseorang begitu. Jaga image, pencitraan, cari muka dan lain sebagainya. Ada yang agresif, ya. Kemudian ada yang mungkin juga dia ingin dihormati lah, seperti itu. Atau mungkin ada istilahnya yang di luar ada gila kuasa atau apa istilahnya. Begitu. Ada yang sungguh-sungguh, tapi juga ada yang biasa-biasa saja. Itu macam-macam. Sehingga kita juga perlu belajar tingkah laku juga di situ.
Iya. Ya kan? Ketika kita pemimpin mengetahui seluk-beluk tingkah laku tentang person ini sendiri, karena pengarahan berhubungan dengan sumber daya manusia, dengan manusia. Ya, jadi ketika tahu bisa pendekatan dengan baik ya Pak, bisa mengarahkan dengan luas gitu ya. Jadi pengarahan tidak akan sukses apabila tidak melihat bagaimana tingkah laku dari anggota atau individu dalam sebuah komunitas atau organisasi. Dan ini penting karena pendekatan setiap individu kan pasti berbeda-beda. Jadi pendekatan setiap kelompok juga berbeda. Nah, kalau sudah levelnya sebagai seorang pemimpin misalnya kan dia juga akan menangani atau akan membawai beberapa bidang, bukan saja orang, tapi di setiap kumpulan orang itu juga ada bidang-bidang yang ada. Bidang-bidang yang ada itu juga tentu saling terkait satu dengan yang lain demi sebuah majunya sebuah organisasi kan. Dan itu makanya harus belajar juga tentang memahami tentang tingkah laku. Yaitu tadi belajar tentang psikologi juga, belajar tentang sosiologi juga, belajar tentang banyak hal lah berkaitan dengan tingkah laku. Ya. Ada permasalahan di situ, tapi juga ada solusi kalau kita mau belajar, ya Pak ya. Belajar psikologi, belajar antropologi, tentang hubungan manusia satu dengan yang lain, ya. Dan rasanya itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin, begitu ya Pak ya. Betul, ya. Juga karena kita lihat kalau berbicara tentang hubungan manusia satu dengan yang lain itu juga pasti berbeda individu yang satu dengan yang lainnya toh. Jadi kepentingan mereka juga berbeda. Jadi ketika mereka mungkin masuk di kantor pasti berbeda satu dengan yang lain. Iya. Benar ya. Ada yang tujuannya mungkin mencari uang, tapi ada tujuannya ingin mendapatkan ilmu, ya. Tapi ada tujuannya mungkin mungkin juga dia kepingin aktualisasi juga, betul, seperti itu. Jadi di sini bisa saja terjadi sebuah konflik, ya kan? Ketika terjadi sebuah konflik, maka kita harus berusaha untuk bisa meminimalisir konflik itu. Jadi melalui arahan itulah kita bisa meminimalisir konflik yang ada. Karena kan masing-masing kan punya maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Betul. Dengan latar belakang masing-masing, dengan segala kepentingan pribadi lepas pribadi, dengan segala tingkah laku yang ada. Tapi ketika pemimpin mau belajar psikologi, maka akan lebih bisa melakukan pendekatan dan pengarahan yang baik, yang tepat sasaran gitu ya Pak. Ya, ini berbicara masalah pemimpin juga. Kalau pemimpin itu kan sebenarnya orangnya ya. Tapi kalau kepemimpinan itu sebenarnya gayanya. Iya, leadership, sebuah gaya. Iya, betul. Nah, kalau berbicara tentang gaya, ya, itu tentu juga akan mempengaruhi bagaimana dia mengarahkan. Ya kan, gaya mengarahkan kan berbeda. Istilahnya sesuai dengan, sesuai mungkin dengan pengalamannya. Iya, jam terbang pengalaman. Ya, jam terbang juga. Nah, jadi kalau dia sudah belajar dari level bawah, itu pasti dia akan memahami hal-hal yang paling bawah. Betul. Ya, tingkatannya mungkin seorang pemimpin ya, kalau dia mungkin belajar menangani dari hal-hal kecil dulu, kemudian dia akan meningkat ke level yang berikutnya, kemudian meningkat lagi, dan kemudian meningkat pada top istilahnya, pada karir puncak. Nah, itu biasanya akan dipengaruhi juga bagaimana dia mengambil sebuah keputusan, dia memperhatikan pasti yang paling bawah. Tapi kalau dia masih belum banyak pengalaman, tetapi sudah diberikan kepercayaan otoritas, nah perlu banyak belajar. Banyak belajar. Nah, biasanya orang yang perlu banyak belajar biasanya akan memahami ya. Dan itu tergantung juga dari hati juga ya. Kalau hatinya istilahnya memiliki keinginan untuk bisa belajar dari banyak orang, belajar dari bagaimana mengatasi konflik dan sebagainya, pasti akan berpengaruh juga ketika dia menyampaikan arahan-arahan itu pada bawahannya. Begitu. Gaya kepemimpinan. Saya jadi ingin bertanya nih ke Pak Oti. Kalau bicara tentang arahan seorang pemimpin kepada anggota tim, itu apakah pemimpin mengharuskan itu komunikasi satu arah, Pak?
Artinya gini, kamu harus mendengar dan siap dan aman dan laksanakan. Tidak perlu ada diskusi di situ, tidak perlu ada gimana Pak Oti? Pengalaman Pak Oti nih. Jadi ya ini juga berbicara tentang apa namanya arahan itu juga pasti kan komunikasi yang tadi sudah sampaikan. Kan? Jadi mungkin ini adalah seninya dari fungsi pengarahan ya, berbicara tentang komunikasi kan. Iya. Makanya ketika kita berbicara kepada seseorang itu kan berbeda. Menghadapi orang Jawa misalnya kan pasti berbeda dengan menghadapi orang Batak misalnya kan. Iya. Ada iramanya. Jadi ada triknya juga. Makanya gitu kita perlu belajar tentang tingkah laku juga tadi. Tentang antropologi, tentang sosiologi. Asal daerah mempengaruhi juga ya, meresponi arahan gitu ya. Ada yang basa-basi, ada yang tastes, ada yang supel, ada yang saklek gitu ya. Jadi kita juga berbicara tentang komunikasi itu berbicara tentang bagaimana cara untuk menyampaikan pesan. Siap. Ya kan? Kemudian bagaimana cara untuk menyuruh seseorang, gitu. Kemudian cara juga untuk bisa memberikan motivasi seseorang. Jadi cara menyampaikan pesan, kemudian cara untuk menyuruh seseorang, cara untuk memotivasi seseorang, dan juga cara bagaimana untuk meredakan sebuah konflik. Nah, disinilah peran dari sebuah komunikasi. Seni ya kan? Komunikasi itu maksimal digunakan di situ. Jadi ilmu yang mendasar yang memang harus dimiliki oleh sebuah manajemen boleh dikatakan ya, yang tentunya di sana adalah orang yang memiliki atau punya wewenang dalam pengarahan ya. Jadi ada fungsi dari sebuah komunikasi, 4 fungsi paling tidak dari sebuah komunikasi, yaitu memberikan perintah kepada bawahan atau istilahnya instruktif ya. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk memberikan laporan, bawahan kepada atasan, begitu. Evaluasi tadi ya, ada evaluasi, baru ada laporan. Kemudian menyampaikan berita atau pesan sebagai informasi tambahan misalnya, sebagai sarana untuk memberikan informasi ya seperti itu secara informatif. Kemudian memberikan saran atau nasihat, atau yang kira-kira saran atau nasihat itu paling tidak diharapkan bisa mempengaruhi. Ya, jadi komunikasi itu adalah sesuatu yang penting. Ada seorang istilahnya beliau seorang yang bisa memberikan motivasi lah tentang atau menulis sebuah buku ya. Jadi komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah atau laporan, kemudian berita, kemudian ide atau gagasan, pesan atau informasi dari komunikator atau pengirim kepada pihak lain atau penerima agar di antara mereka itu saling berinteraksi. Jadi dari komunikasi itu ada interaksi. Setelah interaksi baru ada relasi, ya kan? Setelah ada interaksi, kemudian ada relasi. Nah, setelah ada relasi, baru ada harmonisasi. Tingkatannya seperti itu ya. Jadi ya itu paling tidak komunikasi sangat berperan juga dalam sebuah organisasi ya. Seperti itu. Dalam kaitannya untuk pengarahan ya. Jadi gaya komunikasi juga mengenai gaya ya. Jadi bicara tentang pengarahan tak lepas dari yang namanya permasalahan, tantangan, karena berhadapan dengan seseorang manusia, bukan benda mati nih masalahnya ya Pak. Makanya harus memahami tentang tingkah laku, harus memahami tentang hubungan manusia satu dengan yang lain, harus memahami tentang tadi juga berbicara tentang komunikasi juga ya, karena bagaimanapun tidak bisa lepas dari beberapa hal itu. Oke, menarik sekali. Dan juga tadi ada gaya kepemimpinan. Itu dipengaruhi oleh bagaimana dia belajar dari bawah juga, bagaimana juga dia banyak belajar juga dari banyak referensi juga. Siap Pak Oti, terima kasih. Banyak hal kita bahas hari ini dan pastinya pemirsa mendapat banyak manfaat. Ya, berharap. Terima kasih untuk pengalaman yang sudah dibagikan, ilmu yang
penting tentu saja. Ada permasalahan dalam hal pengarahan, tapi Pak Oti sudah memberikan solusi, tips jalan keluar untuk kita bisa melaksanakan pengarahan dengan maksimal. Ya. Terima kasih Pak Oti. Sama-sama. Sampai jumpa di bincang kita di episode selanjutnya. Baik sahabat Askara Channel, sampai di sini perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda. Akhirnya dari studio saya Lina Puspitaningsih dan Bapak Oti Priambodo undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.